Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barusan sore ini saya terima salah satu paper saya yang accepted di Elsevier. Jadi beberapa hari lalu dia udah accepted di Journal of Business Research gitu ya, Q1 Impact Factor 7 sekian. Jadi sekitar 4-5 hari yang lalu terima accepted, full accepted, dan barusan terima email terkait dari tahap produksi ke publisher atau online gitu. Jadi teman-teman, tahapannya itu dari setelah kita terima accepted ada lagi namanya masuk ke tahap produksi menuju ke publisher atau online. Nah, di tahap ini jurnal akan menanyakan atau editor akan menanyakan, tim produksi tepatnya menanyakan ke kita, mengkonfirmasi versi final paper kita sebelum mereka online kan. Biasanya itu terkait versi final, apakah masih ada kesalahan secara konten atau secara isi di manuskrip, kemudian terkait nama, yang penting juga kemudian afiliasi, kampus, negara, pokoknya data-data pribadi kita apakah sudah fix final sebelum mereka online kan. Karena sudah di online kan itu biasanya mereka tidak mau lagi memodif dan sangat sulit untuk dimodif. Kalaupun ada, mungkin itu hal-hal yang perlu dibuktikan dengan dokumen untuk perbaikan lebih lanjut gitu. Nah, ini emailnya saya tunjukkan di sini. Production has begun on your article. Jadi ini paper saya yang saya bilang tadi diterima di Journal of Business Research dan sekarang masuk ke tahap produksi menuju ke online, gitulah singkatnya, atau publisher yang sering dikenal gitu. Nah, di tahap ini teman-teman bukan editor lagi yang menghandle tapi tim produksinya mereka gitu ya. Dan ini saya belum pernah sebelumnya di Elsevier, ini pertama kali, dan saya coba record ya, mana tahu berguna untuk teman-teman yang nanti keterima artikelnya di jurnal, di salah satu jurnal yang di bawah publishernya Elsevier gitu ya. Nah, di tahap ini kalau di Emerald saya sudah pernah, di Emerald, di Tyler and Francis, di mana lagi ya, dan beberapa lah di publisher yang lain yang tahapannya gitu ya, beberapa kali saya sharing juga di sosial media, dan sekarang ini Elsevier yang pertama. Ini teman-teman, emailnya seperti ini gitu ya. Jadi dia menyatakan akan dipublish, ini judul artikelnya, kemudian judul artikel, dan kemudian ini penting, our reference ini. Jadi teman-teman, our reference ini maksudnya ID kalau teman-teman ada diskusi lagi lebih lanjut, ada yang ingin dipertanyakan, ada yang ingin diperbaiki terkait manuskrip, harus melampirkan our reference ini ID-nya gitu. Kemudian judul artikel, kemudian akan dipublikasikan di Journal of Business Research. Nah, ini dia menyatakan bahwa please read this email carefully as it contain important information. Nah, ini harus diperhatikan betul-betul karena memuat informasi yang sangat penting, yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi gitu teman. Nah, ini dia caps lock ya, finalizing publishing your article. Jadi ini tahapan final sebelum artikel yang sudah accepted beberapa hari lalu itu untuk di-online kan, seperti itu bahasa sederhananya gitu. Nah, di sini ada link, teman-teman tinggal klik link ini dan akan masuk ke fase di mana kita perlu memverifikasi, memvalidasi, melengkapi beberapa informasi yang sudah mereka sediakan dan yang perlu kita pilih di situ teman-teman. Oke, saya klik linknya. Oke, ini dia linknya teman-teman. Kita langsung diarahkan ke Elsevier. Nah, kalau teman-teman belum punya akun Elsevier, itu biasanya akan diarahkan juga untuk membuat akun baru. Karena saya sudah punya akun lama saya, ini akun saya, jadi dia otomatis gitu ya. Di kolom pertama ini hanya informasi umum, kemudian kita masuk ke tahap complete the right and access information form. Kita coba klik. Oke teman-teman, kita masuk ke tahap copyright form. Ini sebenarnya kurang lebih pertanyaannya, maksud saya kurang lebih sama dengan publisher Emerald dan publisher Tyler and Francis dan lain-lain. Cuman template-nya aja atau interface-nya yang sedikit berbeda. Nah, masuk ke tahap right and access ini ada 6. Pertama terkait corresponding author, kemudian co-author, ini semua penulis gitu ya, research funders. Kemudian publishing option, review order, confirmation gitu teman-teman. Nah, pertama kita okein dulu, ini nama kampus saya yang sedang saya S3 di sini. Jadi kita perlu konfirmasi nama kampusnya apa gitu. Oke, kita klik OK karena sudah berdasarkan profil saya yang ketika selama saya submit gitu. Oke, kita save and continue. Sebentar saya screenshot dulu ini untuk bukti, atau nanti ada kesalahan data informasi kita punya buktinya gitu. Jadi disarankan juga sebenarnya kalau dalam tahap-tahap seperti ini melakukan screenshot supaya
Kalau ada kesalahan kita punya bukti untuk minta tolong nantinya ke jurnal. Save and continue. Ini tahap kedua. Co-author ini adalah penulis-penulis lain yang ada di dalam paper ini gitu. Nah, ini rekan penulis saya. Ini ada kekurangan kata, ini saya tambahkan. Kemudian nama kampusnya harus betul juga. Save and continue. Nah, di tahap ketiga ini kita melengkapi research funders, atau adakah support dana dari suatu organisasi yang mensupport dana riset kita ini gitu. Nah, ini dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikannya Taiwan, Ministry of Science and Technology, dan biasanya kalau memang ada udah pernah digunakan itu akan muncul listnya seperti ini di daftar Elsevier system gitu. Kemudian ini masukin kode yang kita terima ketika kita menerima grant, misalkan dari suatu hibah atau hibah penelitian seperti itu gitu. Dan kalau sudah kita lengkapi seperti ini, kita tinggal next. Sebenarnya bisa lebih dari satu organisasi gitu ya, dan grantnya juga bisa lebih. Jadi tinggal ditambahkan, kita save and continue. Oke, ini tahap keempat teman-teman. Di sini ada tulisan publishing option gitu ya. Publishing option ini maksudnya ada dua biasanya. Apakah paper kita yang sudah terbit nantinya sudah online, kita pengen open access. Open access ini basicnya adalah semua orang bisa download gratis. Itu singkatnya teman-teman, tanpa harus membayar. Kemudian pilihan kedua itu subscription. Subscription ini hanya kampus-kampus atau organisasi yang berlangganan dengan Elsevier, yang bekerja sama dengan Elsevier, biasanya bayar per tahun gitu ya, entah berapa miliar gitu ya satu kampus, dan dia kampus itu mendownload gratis gitu. Nah, kalau kita mau pilih open access atau gratis yang pertama tadi, kita harus membayar sekian ini. Kalau di sini sekitar 2.980 USD. Itu berapa ya? Coba kita 280 USD, ini IDR, ini di Elsevier ya. Itu sekitar 42 juta lebih, 43 lah, 42,9 juta, jadi 43 juta rupiah gitu. Oke, kalau kita pilih open access, dan yang lain semua bisa download secara gratis, karena ini biasanya orang-orang yang punya dana hibah, kemudian dia pengen artikelnya disitasi oleh banyak orang bisa akses secara gratis gitu ya. Dan pilihan satu lagi itu hanya kampus-kampus yang berlangganan Elsevier bisa download gitu ya. Nah, ini karena saya nggak punya hibah gitu ya secara dana gitu ya, jadi saya pilih subscription saja, tapi kebanyakan penulis-penulis memilih subscription ini gitu teman-teman, pilihan gratis gitu ya. Kemudian save and continue lagi. Ini masuk ke tahap kelima. Tahap kelima ini adalah penandatanganan. Jadi menandatangani maksudnya kita melengkapi nama kita dan confirm kita yang mewakili teman-teman yang penulis yang lain. Ada 3 pilihan di sini teman-teman. Pertama adalah saya satu-satunya, I am the sole author of the manuscript, saya salah satunya penulis di manuskrip ini, bukan. Kecuali kalau teman-teman betul-betul sendiri di paper tersebut, pilihannya pertama. Yang kedua, saya menandatangani ini atas nama teman-teman saya yang lain. Nah, ini pilihannya lebih tepat yang kedua. Yang ini sebagai employee, dan ini bukan. Dan lebih tepatnya itu adalah bagian yang kedua ini teman-teman. Dan ini ada pilihan terkait, biasanya pertanyaannya apakah kita bekerja di US atau di UK. Secara umum biasanya di Emerald gitu juga, kemudian di publisher lain seperti itu juga. Nah, jadi pilihannya itu adalah none of the above. Jadi tidak ada salah satu pun di atas gitu. Jadi pilihannya yang pilihan kedua, saya menandatangani ini atas nama semua penulis yang ada di paper ini gitu. Kemudian pilihannya none of the above. Kemudian kita menandatangani di sini sign it on behalf of corresponding author. Ini saya sebagai corresponding author. Kemudian ini I am signing on behalf of the corresponding name, nama kita. Kemudian kita bikin di sini nama kita, job title and company if employers. Oke, ini saya bikin PhD candidate. Kemudian nama kampus saya Department of Information Management, National Taiwan University of Science and Technology Taiwan.
Oke, nama saya, kemudian job title saya, PhD candidate, kemudian company, masukkan aja nama ini, jurusan sama nama kampus, Department of Information Management, National Taiwan University of Science and Technology Taiwan. Kemudian email address kita, save and continue. Sampai ke tahap 6, ini publishing agreement. Dia untuk mengecek semua status data kita yang sudah kita masukkan dari tahapan 1 sampai 5 tadi ya teman-teman. Ini ada agreement assignment of copyright ya, copyright form kita udah sepakati, kita udah tanda-tangani, artinya kita sudah melewati tahap sebelumnya gitu. Dan kita perlu checklist, I have read and agree the term of the journal publishing agreement. Nah, ketika teman-teman klik ini agree dan accept agreement, dan itu sudah selesai teman-teman. Akan dibikinkan PDF online-nya, tahap PDF online-nya, kemudian nanti kita terima, di email juga terima, dan itu sebagai pegangan kita teman-teman. Tidak berpengaruh lagi ke tahap berikutnya, karena kita sudah sebagai pegangan saja sebenarnya, formalitas mereka. Ini artinya tahapan sebatas dalam tanda kutip kita mengkonfirmasi bahwa paper kita akan dipublish oleh publisher ini, dan kalau ada kesalahan nama dan afiliasi nanti bisa dibaguskan lagi di tahap produksi bersama tim produksinya, seperti itu teman-teman. I have read and agree the term of the journal publishing agreement. Kemudian kita tinggal klik accept agreement. Ini kita klik accept agreement. Oke, nah ini yang review apa-apa yang sudah kita isi dari tahap 1 sampai tahap 6 di tahap 7 ini gitu. Tahap 7 ini hal-hal yang sudah kita isi tadi. Ini fundernya adalah Taiwan Ministry of Science and Technology, grant numbernya ada ini, kemudian publishing agreement-nya diwakili oleh saya gitu ya, atas nama semua penulis dan sebagai corresponding author di sini. Ini tinggal klik finish, selesai gitu. Ini kita bisa lihat done di sini ya. Oke, ini udah selesai, complete tanggal 23 Agustus. Oh, ternyata kita bisa juga make check and submit di sini teman-teman. Kalau ada kesalahan tadi ya di tahap copyright aja tapi. Kemudian tahap terakhir adalah complete and submit the print order form. Tahapan terakhir, juga dokumen yang perlu kita diisi gitu ya. Oke, ini kalau kita semua mau beli cetakannya gitu ya, maksudnya versi print yang langsung dikirim ke alamat kita, kita tinggal klik seberapa banyak kopi yang pengen kita dicetak dan dikirim ke alamat kita. Tapi saya tidak memerlukan karena bisa langsung diakses sebagai penulis utama, nanti kita bisa download secara gratis gitu. Ini kita klik nol aja, kemudian save and continue. Mereka akan kirimkan nanti link akses yang boleh kita sharing via email atau sosial media. Ini a share link with access to the final published article for sharing via email and social media. Ini bisa di sharing nanti. Ini kita klik finish saja. Order confirmation kita sudah selesai. Oke, back to home, kita kembali ke tahap tampilan muka di awal tadi, interface-nya. Ini sudah selesai, completed. Jadi ada 3 teman-teman di tahap copyright ini yang perlu kita selesaikan. Pertama tadi copyright-nya right and access, kemudian color apakah kita pengen dicetak secara warna atau tidak, dan terakhir itu apakah kita pengen dikirimi atau kita ingin membeli versi printan kertas gitu ya, dalam bentuk print atau buku ya biasanya gitu, dalam bentuk paper, yang apakah kita ingin dikirimkan ke alamat kita atau tidak gitu. Oke, ini kita lanjut ke bagian setelah copyright tadi. Kalau sudah selesai diisi, ada bagian di bawah ini terkait apakah kita pengen gambar atau tabel, terutama gambar ya, yang berbentuk warna di manuskrip kita itu dicetak dalam bentuk warna atau dalam bentuk hitam putih. Kalau warna, maka akan ada biaya tambahan. Kalau hitam putih itu biasanya free. Ini kita tinggal klik complete dan submit the production of color artwork form. Di sini akan ada pilihan biasanya. Ini kita coba lihat bagian lanjutannya setelah kita klik tadi. Nah, ini ada pilihan apakah kita pengen semua gambar kita cetak dalam bentuk warna, print in color. Nanti online-nya juga akan warna gitu ya. Kalau kita pilih yes, nah ini akan ada biaya sekitar 550 USD. 450 USD, ini DR itu sekitar 7.900.000 gitu ya, hanya untuk satu gambar maksudnya yang bentuk warna. Kalau kita tidak ingin biaya tambahan, kita pilih aja no to all, jadi nggak ada biaya tambahan sama sekali. Ini kita bisa lihat sama dengan 0 USD.
Nah, jadi itu perlu diperhatikan juga teman-teman. Kalau seandainya mau dicetak nanti sangat disayangkan seperti itu. Nah, mungkin itu terkait ini ya, pilihan warna warna di manuskrip kita. Dan kita tinggal pilih save and continue. Oke, ini dan setelah kita save and continue itu akan ada hasil seperti ini, dan saya tidak memilih warna sama sekali gitu. Nah, ini bukti email dari publisher tadi, dari Journal of Business Research atau Elsevier. Karena kita sudah melengkapi semua form tadi, ini recap yang mereka konfirmasi ke email kita. Kita tinggal download ini bentuk copyright-nya dan kita simpan untuk sebagai bukti bahwa kita telah melakukan copyright transfer ke Elsevier. Ini juga perlu, kita tahu nanti ada kedepannya ada problem atau seperti apa, ini bisa jadi hak cipta, pembuktian hak cipta kita juga di dalamnya gitu. Ini publishing agreement completed dan kita sudah menyelesaikannya, dan juga dia kirim ini terkait hak akses yang sudah kita lengkapi juga di tahapan 1 sampai 8 tadi gitu. Jadi segala proses yang kita sudah selesaikan di tahapan 1 sampai 8 tadi mereka kirimkan buktinya ke email kita. Ini terkait, pertama ini terkait apakah kita pengen cetak warna atau tidak. Ini dia reproduction of color artwork and complete your article. Yang kedua itu terkait publishing agreementnya yang sudah saya tanda tangan sebagai corresponding author. Kemudian terkait transfer hak akses ke Elsevier-nya gitu ya untuk mempublish artikel kita. Nah, itulah bukti-bukti yang mereka lampirkan ke email kita dan sebagai pegangan kita gitu dalam bentuk PDF.